Pancasila suatu simbol yang melekat pada bangsa Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia pasti sudah tidak asing lagi dengan Pancasila ini. Tapi mungkin ada sebagian orang yang belum mengetahui apa sih Pancasila ini dan mengapa Pancasila menjadi ideologi negara kita. Yuk kita sama-sama cari tahu dengan kita simak video berikut ini. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Berikut adalah usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945 telah disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang PPKI termasuk pembukaan UUD 1945. Termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea 4 yang berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan lahirlah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah kamu sudah mengamalkan sila-sila Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari? Atau malah bisa jadi kamu adalah salah satu orang yang melanggar sila tersebut? Tadi sudah dijelaskan secara singkat mengenai apa itu Pancasila dan mengapa Pancasila ini bisa menjadi ideologi negara kita. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan Tasya, apakah kita sudah mengamalkan Pancasila? Maka kami akan membahas lebih lanjut mengenai contoh sikap yang tidak mencerminkan pengamalan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta bagaimana cara yang seharusnya kita, seorang masyarakat maupun mahasiswa yang berintelektual, untuk menanggulangi sikap yang tidak mencerminkan pengamalan Pancasila ini, agar Pancasila tidak hanya dihafal namun juga dapat diamalkan. Pemilihan umum. Pasti sudah gak asing dengar pemilihan umum ini. Banyak polemik yang terjadi selama adanya pemilihan umum. Contohnya saja pemilihan Presiden Republik Indonesia kemarin. Banyak kubu kampret dan kubu cebol, semuanya berdebat dalam mengenai siapa sih yang lebih pantas jadi presiden. Tapi, terlepas dari itu semua, apakah kamu sudah pernah ikut andil dalam pemilihan umum? Kamu sendiri gimana, Apra? Apakah sudah pernah ikut mencoblos dalam pemilihan umum? Entah pemilihan presiden atau yang lainnya. Kalau aku sih belum pernah milih ya teman-teman. Entah itu pemilihan presiden, gubernur, wali kota, apapun itu aku belum pernah milih. Loh, kenapa nggak pernah? Di umur segini kan kamu udah bisa ikut pemilihan umum. Pemilihan umum itu udah jadi kewajiban kita untuk memilih. Ya walaupun cuma 1 suara doang, ya itu tetap berpengaruh lah. Bener banget tuh kata si Jessie. Pemilihan umum itu kan penting buat nentuin pemimpin kita ke depannya, buat masa depan kita juga ke depannya. Itu kan tergantung pilihan kita sendiri waktu pemilu. Jadi, sudah seharusnya kita ikut memilih pada saat pemilu. Kita nggak boleh nggak ikut milih karena 1 suara dari kita berharga buat nentuin masa depan daerah kita, negara kita,
serta masa depan kita. Semakin besar partisipasi pemilih, maka akan semakin baik legitimasi pemilu kita. Jika pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, maka dirinya tidak terlibat dalam menentukan nasibnya 5 tahun mendatang. Bener kan? Bukannya aku nggak mau milih, tapi aku takut dan bingung aja mau pilih yang mana. Karena ya, semua orang yang akan dipilih pasti akan menunjukkan keunggulan mereka masing-masing. Dan juga para pendukungnya itu loh yang malah membuat perpecah belahan di antara dua kubu. Ada yang bilang pilih aja, ada yang bilang pilih B aja. Akhirnya ya karena udah terlalu banyak pendapat, males, ribet juga sampai aku tuh berpikir, gimana kalau aku golput aja? Aku juga ya, pemilihan umum merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Melalui pemilihan umum, rakyat memilih wakilnya. Selanjutnya, para wakil rakyat ini diserahi mandat kedaulatan rakyat untuk mengurusi negara. Melalui pemilihan umum rakyat, menunjukkan kedaulatannya dalam memilih pemimpin, seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Melalui pemilihan umum lokal yang disebut pilkada, rakyat juga menunjukkan kedaulatannya untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Jadi, suara kamu itu berguna banget loh, Fra. Ada beberapa faktor yang membuat orang golput. Yang pertama, yaitu masalah seperti ada halangan untuk hadir dalam pemilu. Yang kedua, pengetahuan di mana masyarakat belum mengenal kandidat itu sendiri. Yang ketiga, masalah kesadaran orang itu sendiri dalam memiliki hak suaranya. Bagaimana sih cara mengatasinya? Ya, jelas, sesuai faktor tersebut, yang pertama, bagi orang yang mungkin berhalangan hadir, maka harus diberi inisiatif lain dalam menggunakan hak suaranya. Yang kedua, pemerintah atau calon kandidat itu sendiri seharusnya gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih mengenal calon kandidat itu sendiri. Dan yang terakhir, sudah jelas, sebagai orang yang memiliki hak suara, kita harus menumbuhkan kesadaran dalam diri kita sendiri bahwa penting untuk menggunakan hak kita dalam pemilu sebagai penentu masa depan kita dalam 5 tahun ke depannya. Sekian hasil kerja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.